Bima menatap Andra tajam lalu berpindah menatap Elena yang kini mulai terlihat takut memandangnya. Kemudian, ia tertawa sumbang sambil menyisir rambutnya dengan tangan. Lo udah gak punya stok cewek lagi bro? Masa istri saudara sendiri mau lo embat? Andra mengelap sudut bibirnya yang berdarah dengan ibu jarinya. Luka itu ia dapatkan akibat pukulan dari Bima, sepupunya sendiri semenit yang lalu. Mungkin status dia emang istri lo, tapi gue tahu kalau lo cuma mau manfaatin dia doang. Geram Andra yang berusaha menahan amarah. Lagi-lagi Bima hanya tertawa sinis. Kini pria itu melangkah mendekati Elena dan menggenggam tangan El erat. Ikut gue pulang, perintah Bima seraya menarik pergelangan tangan Elena, tetapi dihalangi oleh Andra. Kini Elena sudah berpindah dalam genggaman Andra. Biar gue yang antar dia pulang, sahut Andra dingin. Bima benar-benar berusaha mengendalikan dirinya sekarang. Amarah sudah kembali mencapai ubun-ubun kepalanya. Tidak bisakah Andra mencari perempuan lain untuk diganggu? Kenapa harus istrinya? Lagi, Bima menarik El hingga pegangan Andra terlepas. Dia istri sah gue. Dra, kalau lo lupa, dia lebih pantas pulang bareng suaminya ketimbang saudara iparnya. Ucapan Bima telak menusuk Andra. Kini Andra mundur selangkah, sedikit syok mendengar hal itu. Bima benar, dia tidak lebih berhak untuk mengantar Elena dibanding Bima. Mas Andra, El akan baik-baik aja kok. Tolong jangan diperpanjang lagi. Mohon Elena. Wajahnya masih memancarkan aura ketakutan dan Andra bisa merasakan itu. Akhirnya Andra mengalah dan memilih menuruti permintaan Elena. Telepon aku kalau Bima ngapa-ngapain kamu karena masalah ini. Akhirnya hanya itu yang bisa diucapkan oleh Andra. Sebelum Elena menjawab, Bima sudah lebih dulu menyeret El keluar dari kafe itu. El hanya menatap sedih ke arah Andra sebelum dirinya diseret paksa masuk ke dalam mobil Bima. Kamu gak bisa cari pria lain untuk kamu pacari selain Andra. Suara marah Bima kembali memecah keheningan. Saya gak pacaran sama Mas Andra, Pak. Tegas Elena. Ia muak jika harus dituduh seperti ini. Jangan bohong. Kalau kalian gak memiliki hubungan spesial, ngapain Andra bilang cinta ke kamu? Emosi Bima kembali meluap. Dia memang bilang cinta ke saya, tapi saya gak terima dia. Saya sadar sama status saya, Pak. Elena balik membentak. Sudah tidak tahan dengan tuduhan tak berdasar Bima. Kenapa pula pria ini harus berakting sebagai suami yang baik sekarang? Bima menoleh sebentar dan menatap Elena dengan pandangan merendahkan. Kamu pikir saya percaya? Saya nggak minta bapak buat percaya. Bima kembali tertawa sarkas. Ia menggelengkan kepalanya. Perempuan murahan memang berbeda. Sontak Elena menoleh menatap Bima tak percaya. Maksud bapak? Gadis itu kini memicingkan matanya, menunggu jawaban dari seorang Bima dirgantara. Kurang jelas. Kembali Bima tertawa sarkas. Saya bilang perempuan murahan memang berbeda. Gak puas dengan mengeruk uang saya, sekarang kamu juga mau uang dari sepupu saya. Tahu aja kamu kalau Andra juga tajir. Elena menganga mendengar ucapan Bima. Elena yakin tidak salah dengar kali ini. Bima benar-benar mengatainya gadis murahan. Tak terasa, air mata menetes kembali dari pipinya. Setelah kamu dapat uang dari Andra, siapa lagi yang akan kamu goda? Apa Reddy atau Arga? Elena memejamkan matanya. Hatinya terlalu sesak untuk menerima hinaan lebih dari ini. Cukup Pak, saya nggak serendah yang Bapak pikirkan. Elena segera membuka pintu mobil dan berlari sambil terisak tepat saat mobil Bima berhenti di lampu merah. Bima berusaha meneriaki Elena agar kembali tetapi tidak digubris gadis itu. Sementara lampu sudah kembali hijau dan suara klakson dari mobil lain di belakang Bima sudah berbunyi tidak sabaran. Sial,
Bima lagi-lagi memukul setir mobilnya karena kesal. Entahlah, dirinya sendiri bingung apa yang membuatnya bisa seperti sekarang. Dia tahu betul bahwa Elena memang menolak Andra tadi. Tetapi entah kenapa dia tetap saja berpura-pura tidak tahu dan lebih memilih menuduh Elena dengan tuduhan yang tidak berdasar. Bukan salah bocah tengil itu jika banyak yang menyukainya. Tak terkecuali bila itu Andra, sepupunya sendiri. Tetapi Bima tetap saja meluapkan amarahnya kepada Elena. Bukan karena ia marah pada gadis itu, tetapi lebih tepatnya dia marah terhadap dirinya sendiri. Mengapa sekarang dia merasakan nyeri di dadanya setiap kali dia melihat Elena dan Andra bersama? Tetapi dengan bodohnya dia malah menjadikan Elena sasaran kemarahan yang harus ia tunjukkan untuk dirinya sendiri. Suara bel pintu depan berbunyi. Putri yang sedang asik menonton live streaming BTS di YouTube segera menghentikan aktivitasnya dan bergerak menuruni anak tangga untuk membuka pintu. El, kamu di sini? Putri nampak terkejut ketika menemukan Elena di depan pintu dengan wajah sembab. Dengan cepat Elena menghambur memeluk Putri, seraya menumpahkan air matanya. Dia ingin berbagi beban ini dengan sahabatnya. Rasanya Elena sudah ingin menyerah. Semuanya terlalu berat untuk dia pikul sendirian. Aku capek, Put. Aku capek. Suara tangis Elena semakin keras. Putri mengusap punggung Elena dan semakin mempererat dekapannya pada tubuh rapuh El. Aku di sini, El. Aku di sini. Putri menopangkan dagunya di pundak Elena dengan prihatin. Gadis itu tak berniat bertanya tentang apa dan kenapa Elena bisa sesedih ini. Baginya, hal itu bisa ia cari tahu nanti-nanti saja. Yang terpenting sekarang, bagaimana cara menenangkan Elena. Dari kejauhan, Bima memperhatikan Elena yang tengah memeluk erat sahabat baiknya, Putri. Awalnya dia berniat menjemput Elena paksa untuk kembali bersamanya. Tetapi, ketika melihat betapa rapuhnya gadis itu sekarang, dia memilih untuk tidak melakukannya dan lebih baik untuk mengamati gadis itu dari jarak aman seperti sekarang. Tangis Elena terdengar semakin pilu di telinga Bima. Lagi-lagi, nyeri di dadanya kembali terasa. Tanpa sadar ia meraba dadanya, tempat di mana jantungnya berasa berdetak. Ada rasa sakit di sana ketika melihat Elena yang terluka seperti sekarang. Dan dia sadar, itu semua karena ulahnya. Aku gak sanggup lagi, Put. Aku kangen mama sama papa. Aku mau dipeluk mereka. Aku capek tinggal di sini sendiri. Aku capek. Beban di hati Elena perlahan mulai dikeluarkannya. Putri menengadah ke atas, berusaha menahan air mata yang ikut keluar mendengar keluh kesah Elena. Ia tahu rasa sakit Elena. Ia tahu penderitaan Elena. Jangan ngomong gitu, El. El gak boleh nyerah. Kan El masih punya Elio, Diva, Nadia dan juga Putri. Ucap Putri terbata-bata. Tangisannya sudah ikut pecah 5 detik yang lalu. Kenapa Tuhan gak adil sama aku, Put? Kenapa aku yang dikasih penderitaan seberat ini? Aku udah nyerah, Put. Aku udah gak sanggup nerima cobaan lebih berat dari ini. Aku gak sanggup. Suara Elena terdengar parau. Gak boleh ngomong gitu. Gak baik, El. Tuhan kasih cobaan karena Tuhan tahu kita mampu. Putri gak mau El nyerah. Putri mau El tetap kuat kayak biasanya. Dekapan Putri kian mengerat. Dia tidak ingin mendengar hal bodoh lagi dari mulut Elena. Sudah cukup. Tapi aku benar-benar udah capek, Put. Aku udah lakuin semuanya. Aku udah rela dibuang sama Oma. Aku udah rela serahin semua harta papa sama mama demi keselamatan Elio. Aku bahkan rela jual diri aku sendiri ke manusia kutub itu demi biaya operasi dan rumah sakit Elio. Tapi, tetap aja aku menderita. Kenapa? Putri segera melepas pelukannya dari Elena.
El ngomong apa barusan? El jual diri demi biaya rumah sakit Elio. Elena mengangguk dan jatuh bersimpuh di tanah. Tangisnya belum juga reda. Iya Put, aku jual diri aku demi biaya perawatan Elio. Aku rela menjadi istri kontrak Bima demi bisa bayar perawatan Elio setiap bulannya. Aku ngelakuin itu, Put. Putri membekap mulutnya tak percaya. Ia kemudian memeluk El yang masih bersimpuh di atas tanah. Ya ampun, El. Apa yang udah kamu lakuin? Terima kasih